Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Kairawadudiah dengan NIM 253671714 dari program studi Bisnis Digital. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi setelah ujian tengah semester pengantar coding semester 1, yaitu mengenai pointer dan pengolahan teks, array satu dimensi, array multidimensi, dan tipe data bentukan atau struct. Kita mulai dari bagian pertama, yaitu pointer dan pengolahan teks. Pointer adalah variabel khusus yang berisi alamat memori dari variabel lain. Jadi, pointer tidak menyimpan nilai langsung, tetapi lokasi tempat data tersebut berada. Contoh deklarasi pointer dalam Pascal menggunakan simbol aksen, misalnya seperti ini. Pointer sangat berguna saat kita ingin mengolah data berukuran besar dan mengakses data secara dinamis. Selain itu, pointer bisa digunakan untuk menunjuk ke elemen pertama pada sebuah array, sehingga kita dapat menelusuri isi array melalui alamat memori. Kemudian, pointer juga bisa digunakan untuk mengakses string atau teks. Karena string dalam Pascal terdiri dari ukuran karakter, pointer dapat menunjuk ke karakter utama dan bergerak ke karakter berikutnya untuk membaca ataupun memodifikasi teks. Beberapa fungsi pengolahan teks yang prinsipnya menggunakan akses terhadap karakter, diantaranya menghitung panjang string, menyalin isi string, atau menggabungkan karakter menjadi sebuah teks utuh. Selanjutnya, array satu dimensi. Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan kumpulan elemen yang memiliki tipe data sama. Keuntungan penggunaan array adalah kita dapat mengolah banyak data menggunakan satu nama variabel saja. Deklarasi array dalam Pascal, contohnya seperti ini. Ini artinya, kita memiliki array berisi 10 elemen bertipe integer. Untuk mengakses elemen, kita menggunakan indeks. Dalam Pascal, indeks tidak harus selalu dimulai dari 0. Kita bisa menentukan range sendiri, seperti 1 sampai 10 atau bahkan 5 sampai 20. Beberapa contoh penggunaan array satu dimensi misalnya menyimpan daftar nilai, menyimpan data suhu harian, menampung kumpulan angka untuk proses perhitungan. Array satu dimensi sering menjadi fondasi ketika kita mengolah data linear dalam program. Berikutnya kita masuk ke array multidimensi, atau array dengan lebih dari satu indeks. Array multidimensi biasanya digunakan untuk menyimpan data berbentuk tabel atau matriks. Struktur ini sangat berguna saat kita ingin mengolah informasi yang memiliki baris dan kolom. Contoh deklarasi array dua dimensi dalam Pascal seperti ini. Untuk mengakses elemen, kita menggunakan dua indeks seperti ini. Penggunaan array multidimensi dapat diterapkan pada perhitungan matriks, operasi penjumlahan atau perkalian, tabel data, atau proses yang membutuhkan representasi dua dimensi seperti grid. Bagian terakhir dari mind map adalah tipe data bentukan atau struct, yang dalam Pascal disebut record. Record adalah tipe data yang menyimpan beberapa variabel dengan tipe berbeda dalam satu wadah. Kalau array hanya bisa menyimpan data sejenis, record bisa menyimpan berbagai tipe data yang berbeda tetapi masih terkait dalam satu bentuk objek. Contoh record dalam Pascal seperti ini. Record memungkinkan kita membuat struktur data lebih kompleks dan mendekati keadaan nyata. Untuk mengakses anggota record, kita menggunakan tanda titik. Seperti ini. Contoh penggunaan record antara lain untuk menyimpan data mahasiswa, data buku, data barang, atau data produk lainnya. Record membuat program lebih terorganisir dan memudahkan kita dalam mengelompokkan banyak informasi dalam satu variabel. Sebagai kesimpulan, pointer, array satu dimensi, array multidimensi, dan struct merupakan bagian penting dari pengolahan data dalam pemrograman Pascal. Pointer memberi kemampuan untuk mengakses memori secara langsung. Array membantu menyimpan data dalam jumlah banyak, sementara struct memungkinkan penggabungan beberapa informasi ke dalam satu struktur. Dengan memahami keempat konsep ini, kita bisa membuat program yang lebih efektif, rapi, dan mudah dikembangkan. Sekian presentasi dari saya, apabila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.